Catatan primordial sejati, diagram 10.000 roh, itu benar-benar ada di sini. Si Hao bersemangat, altar itu sangat tinggi dan terbentuk dari tumpukan batu hitam. Tulang-tulang putih tersusun dalam jumlah besar di bawah, membentuk tumpukan besar, di dalamnya ada binatang buas kuno dan tulang burung surgawi namun sebagian teksnya sudah terhapus. Kamu ingin tulang di altar itu? Tanya kura-kura besar. Potongan-potongan tulang yang dipajang di bagian paling atas altar cukup istimewa. Salah satunya adalah emas, tulang lengan yang bersinar dengan simbol yang kuat. Itu pasti bisa diubah menjadi harta karun tertinggi. Selain itu, ada tulang kepala yang seperti kristal. Selain itu, ada bola mata di altar yang masih membawa darah. Kedamaian terakhir secara alami adalah catatan primordial sejati yang diinginkan si Hao. Kamu memiliki cangkang keras yang menutupi tubuhmu, jadi apa yang kamu takutkan? Saya hanya berpikir untuk menggunakan Anda sebagai perisai, kata si Hao. Mereka maju dengan hati-hati. Si Hao berjalan ke depan menggunakannya sebagai perisai di depannya, kura-kura itu berteriak sedih. Begitu dia maju, seluruh tubuh si Hao menjadi tegang, kulitnya menjadi sekeras tembaga. Itu karena gelombang niat membunuh menyapu seperti pisau. Di bawah altar ini ada semua tulang binatang buas kuno dan burung surgawi. Meskipun simbol-simbol itu telah dimusnahkan dan tidak dapat dibuat menjadi artefak yang berharga, mereka masih memiliki energi yang aneh dan tak terlukiskan. Mereka semua sudah mati dan ini hanyalah energi yang ditinggalkan oleh mereka, namun masih memiliki begitu banyak kekuatan. Jika mereka masih hidup, seberapa kuatkah mereka? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Beberapa raksasa dari alam yang lebih tinggi naik di atas yang lain tepatnya selama pertempuran kuno. Saya rasa makhluk-makhluk ini adalah ahli kuat yang jatuh saat itu, kata kura-kura hitam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada simbol atau formasi, dia kemudian menghela nafas lega. Dia menunjukkan tekniknya yang berharga, mengirimkan seberkas cahaya keluar dari telapak tangannya menuju altar. Dia pertama kali merebut tulang catatan primordial sejati, karena yang ini adalah yang paling penting. Tidak akan terlambat untuk mengambil 3 tulang lainnya nanti jika tidak ada yang tidak terduga setelahnya. Seekor burung kecil berwarna merah tua muncul. Itu mendarat di altar, mengambil tulang putih berkilau dengan mulutnya sebelum dengan cepat terbang ke sisi si Hao. Ketika burung kecil yang terbentuk dari simbol terbang kembali, bola mata yang lengket dengan darah itu benar-benar bergerak dan menatapnya. Ini jelas bukan mata manusia. Itu seukuran wajah, dan darah di permukaannya masih berkilau dan tidak mengering. Saat ini, itu tampak sangat jahat dan aneh. Si Hao merasakan ketakutan yang luar biasa. Dengan mengangkat tangannya, dia memindahkan potongan tulang kecil dari mulut burung kecil merah ke telapak tangannya sebelum berbalik dan pergi. Pada saat ini, kura-kura hitam juga memperhatikan bahwa bola matanya bergerak sedikit dan menatapnya. Ia merinding dan segera melarikan diri. Si Hao juga segera bergegas lari. Kura-kura hitam merasa ngeri, si Hao telah berbalik sejak lama, tetapi dia merasa seolah-olah mata berdarah itu sedang menatapnya juga. Lebih tepatnya, itu menatap jiwanya. Namun, suara keras terdengar di udara, hampir membuatnya pingsan. Darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Dia telah menderita cedera yang tak terbayangkan. Di belakangnya, altar bergoyang. Sebuah kekuatan misterius menyebar keluar, dan seluruh dunia ini akan runtuh. Bahkan ketika Kun Peng muncul, tidak seseram ini, kan? Mungkinkah salah satu eksistensi setan kuno yang agung disegel di sini? Kura-kura hitam berteriak dengan sangat ketakutan. Gelombang cahaya hitam melonjak dari altar di belakang mereka. Hamparan riak menyebar keluar. Mereka dapat melihat bahwa batu-batu besar, pohon-pohon tua, dan benda-benda lain yang menghalangi jalannya semuanya hancur berkeping-keping. Si Hao hanya berbalik dan melihat sekali, dan itu sudah membuatnya merasa terlalu sulit untuk bertahan. Dia bahkan mengeluarkan artefak magis tertinggi untuk menghadapi serangan yang masuk, namun semuanya segera menjadi abu. Riak itu belum tiba, tapi si Hao sudah batuk darah. Ada jenis tekanan tak berbentuk yang terlalu menakutkan. Dia belum pernah menemukan kekuatan yang kuat seperti ini sebelumnya. Selain itu, tepat pada saat ini, para dewa surgawi dan raja-raja surgawi di depannya meraung. Peng bersayap emas yang agung, Hou sejati, Tao Ti, dan makhluk lainnya terkejut, dan mereka semua menukik. Mereka tidak mampu berpikir manusia, tetapi mereka tampaknya telah dioles sesuatu. Cepat dan buang tulang itu. Kalau tidak,
Kita pasti mati. Kura-kura itu berteriak keras. Si Hao menghela nafas. Bahkan jika dia membuangnya, itu akan sia-sia, karena riak itu tidak akan berhenti. Itu akan mencapai mereka, tekniknya tidak bisa melawan riak hitam itu. Seorang Taoti menukik. Itu akan bertabrakan dengan mereka. Si Hao terluka parah. Bahkan cangkang kura-kura retak. Si Hao membuka kotak perunggu berharga dan bergegas masuk. Dia benar-benar tidak punya cara lain dan hanya bisa melarikan diri ke dalam. Pada saat itu, kotak berharga ditutup, dan tekanan tak berbentuk itu akhirnya menghilang untuk sementara. Tempat macam apa ini? Kura-kura besar itu melihat sekeliling dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Tiba-tiba ia berteriak, ada seorang wanita di sini. Ini benar-benar rumah megah yang dibangun untuk wanita tercinta. Yu Chan terkejut melihat mereka terluka. Setelah Si Hao masuk, dia tidak mengatakan satu hal pun. Dia mengeluarkan segenggam biji bunga matahari lalu memakannya untuk memulihkan diri. Ini adalah biji bunga matahari iblis, ini bertentangan dengan surga, Anda bahkan berani makan hal semacam ini. Mereka semua adalah keturunan makhluk tertinggi, kura-kura hitam sangat kaget. Si Hao langsung melemparkannya 4 atau 5 kepadanya, itu membuatnya bersemangat dan segera memulihkan diri. Si Hao mengeluarkan 3 tulang yang hancur. Bahkan sebelum dia menyatukannya, ada cahaya kekacauan utama yang dipancarkan. 3 potong tulang itu keluar dengan sendirinya dan terus bergetar. Si Hao tercengang. Dia menemukan bahwa tulang ini berkilau dan murni tanpa retak. Itu dipulihkan dengan sempurna. Itu memiliki kekuatan misterius. Kotak itu segera bergetar, membuat Si Hao dan lainnya terguncang. Kotak berharga antar ruang menjadi transparan. Mereka benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, yang berarti akan pecah. Dinding perunggu yang hampir sepenuhnya transparan menunjukkan bahwa saat ini, tengkorak kristal sedang mengunyah kotak perunggu berharga ini. Itu justru salah satu tulang aneh di altar, ada riak-riak hitam yang juga hampir menghancurkan kotak perunggu berharga dan menyerbu ke dalam. Tiba-tiba, diagram 10.000 roh yang saat ini melepaskan cahaya kacau melayang ke atas. Dengan gemetar, Taoti, burung vermilion, True Hao, dan segudang makhluk lainnya muncul. Tulang ini membesar, seolah-olah itu adalah gulungan lukisan yang luar biasa. Itu menyebar ke kehampaan dan melayang di sana. Di luar kotak perunggu berharga itu, tengkorak dan riak hitam itu sepertinya merasakan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka tiba-tiba mundur. Tulang ini seukuran telapak tangan. Ketika mendarat di tangannya, itu tidak menunjukkan kilau apapun. Diagram 10.000 roh memiliki jenis kekuatan misterius ini. Si Hao sangat terkejut, Peri Yu Chan terkejut. Dia memandang Si Hao dan kemudian melihat tulang itu. Ketika Si Hao muncul dari kotak perunggu berharga, dunia luar sudah benar-benar sunyi. Dia membawa kura-kura besar keluar dari makam barat. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat diagram 10.000 roh di tangannya, dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah hadiah terbesar yang saya peroleh sebelum meninggalkan alam bawah. Xia Yuyu dan yang lainnya terlihat kaget. Mereka telah mendengar semua jenis raungan yang sangat menakutkan. Tempat ini memiliki banyak hal aneh. Di masa depan, jangan datang ke sini lagi, kata Si Hao. Dia menceritakan pengalaman mereka secara sederhana, tetapi dia tidak menyebutkan diagram 10.000 roh. Masih lebih baik jika hal semacam ini tidak terungkap. Sambil membawa kecurigaan, dia sekali lagi mengunjungi gunung binatang yang tidak jauh dan bertanya kepada makhluk-makhluk di sana kapan dunia makam barat muncul. Dia akhirnya mendapatkan jawaban. Itu belum muncul terlalu lama. Pasti ada rahasia yang luar biasa di sini, kalau tidak, itu tidak akan menciptakan dunia, kura-kura hitam berteriak. Si Hao dan yang lainnya telah kembali ke reruntuhan paviliun mending surga, semua orang menatap ke kejauhan. Ada banyak orang yang membersihkan bebatuan, rumput liar, dan puing-puing yang berserakan. Pembangunannya sudah dimulai sejak lama. Mereka akan membangun kembali gerbang biara dan membangun kembali paviliun surga mending. Setelah memberi hormat, membakar beberapa kertas, dan menaburkan anggur, semua orang meninggalkan tempat ini. Si Hao menghibur mereka di ibu kota kekaisaran dan menunjukkan keramahan tuan rumah kepada mereka. Dia juga menyediakan tempat bagi mereka untuk tinggal. 2 hari kemudian, singa berkepala 9 membawa Flame Crow, Sable, Rainbow Luan dan yang lainnya untuk menemuinya. Ini juga bisa dianggap sebagai pengiriman awal, karena mereka tidak tahu kapan dia akan naik ke alam lebih tinggi. Si Hao tenggelam dalam pikirannya.
Dia memikirkan semua berbagai hal yang dia temui. Semua jenis perasaan menggenang dari tawa ke kepahitan membuatnya merasa enggan pergi. Mereka kemudian makan bersama sambil bercanda mengingat masa lalu dengan si Hao. Kalian semua mengatakan bahwa kakak kecil itu cukup nakal, tapi kenapa aku merasa dia cukup tulus dan jujur, King Feng menyela. Beberapa orang segera meludahkan anggur di mulut mereka dan terus batuk. Mereka sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih King Feng yang mengerti aku, si Hao tertawa keras. Da Zuang, Ermeng, Pihou, Huzi, Snot Baby dan yang lainnya juga datang. Beberapa sedang mempelajari bagaimana memerintahkan tentara, beberapa mengalami dunia fana, yang lain ada di sini untuk berkultivasi. Mereka semua diundang malam ini, si Hao memperkenalkan mereka semua. Hao kecil, apakah alam yang lebih tinggi itu hebat? Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tanya Da Zuang. Ketika dia membicarakan topik ini, semua orang menjadi diam. Pertemuan ini mungkin terakhir kali mereka bertemu. Manusia dan surga dipisahkan selamanya, dan sulit untuk menghubungkan kedua alam. Jalan kultivasi adalah jalan di mana seseorang harus terus maju dalam menghadapi kesulitan dan bahaya. Saya ingin melompat keluar dari sumur ini dan melihat dunia luar, kata si Hao lembut. Dia juga ingin mengejar jejak Dewa Willow dan melihatnya. Pergi juga bagus. Ini adalah Sangkar, tempat di mana alam yang lebih tinggi memenjarakan para penjahat dan keberadaan setan yang hebat. Alam yang lebih tinggi adalah dunia sejati di mana seseorang tidak akan terbelenggu dan di mana seseorang dapat memiliki kebebasan sejati. Kata Xia Yuyu, si Hao berjanji suatu saat pasti kembali, namun begitu dia pergi, mungkin butuh bertahun-tahun sebelum dia kembali. Ada terlalu banyak hal yang enggan dia tinggalkan, tetapi dia harus pergi dari tempat ini. Akan sulit bagimu untuk turun begitu kamu naik. Kami juga tidak ingin Anda pergi dan ingin melihat Anda membangun kembali sekte tersebut ke masa kejayaannya, Xia Yuyu. Ini adalah pertemuan, jadi semua orang harus bahagia. Mari kita semua mengangkat cangkir kita. Pasti akan ada hari ketika kita semua bertemu lagi, kata si Hao. Bisakah kita bertemu sekali lagi sebelum kamu pergi? Seseorang berkata. Si Hao dengan sungguh-sungguh mengangguk dan setuju dengan serius. Dia takut pertemuan ini akan menjadi yang terakhir, karena siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Keesokan paginya, si Hao mulai bersemangat berkultivasi. Karena dia telah melangkah ke jalur kultivasi, ada hal-hal yang dapat diperoleh dan hal-hal yang harus ditinggalkan. Dia memanggil Peng Sembilan dan bertanya tentang kemajuan dan kesannya dalam membimbing King Feng. Dia adalah penerus yang luar biasa. Cerdas, baik hati, dan orang yang berkarakter hebat, Peng Sembilan menjawab. Bakat bawaan King Feng cukup tinggi. Terlepas dari apakah itu dalam budidaya teknik yang berharga atau dalam mempelajari hal-hal negara batu, dia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, si Hao berkata, justru karena dia terlalu baik sehingga saya khawatir. Sifat King Feng condong ke sisi yang lebih lembut dan lemah. Saya khawatir dia akan ragu-ragu dan membahayakan dirinya sendiri karena tidak bertindak cukup ganas. Peng Sembilan mengangguk dan berkata, ini bisa dipupuk. Sifat seseorang menentukan nasibnya, sedangkan nasib bisa diubah. Dia masih muda, jadi fleksibilitas sifatnya cukup tinggi. Si Hao ingin menyerahkan posisi kaisar kepada King Feng, karena King Feng yang menderita di tempatnya saat dipenjara di tanah leluhur kedua. Karena itu, dia sangat ingin dia menjadi kaisar batu. Namun, dia juga tidak ingin membuat King Feng memikul tanggung jawab yang besar. Si Hao bertanya tentang kultivasinya. King Feng saat ini sedang mempelajari kemampuan Dewa Pelindung Klan Negara Batu, teknik berharga Suani. Kemajuannya tidak buruk, kata Peng Sembilan. Si Hao memutuskan untuk membantu kultivasi King Feng. Dia memanggil King Feng dan mengeluarkan buah petir. Ini adalah obat ajaib terbaik yang menyertai budidaya petir. Buahnya mengandung simbol petir bawaan. Si Hao membantu menetralisir petir agar dapat diperbaiki King Feng. King Feng hampir menghadapi krisis begitu dia mengambil sepotong buah seukuran kuku. Kekuatan petir ini meledak seperti yang diharapkan. Si Hao melindunginya di sisinya, mengoperasikan teknik berharga Suani untuk menetralisirnya, memungkinkan jenis kekuatan surgawi dan fondasi ini memasuki dagingnya, dan simbol-simbolnya mengukir diri ke tulangnya. Ini adalah proses yang sangat panjang. Bagaimanapun, King Feng bukanlah si Hao. Kultivasinya jauh lebih lemah, jadi bahkan dengan si Hao melindunginya di sisinya, itu masih merupakan proses yang lambat. Beberapa hari kemudian, King Feng mengeluarkan raungan panjang.
Ketika dia bergerak, kilat menari-nari dengan sangat cemerlang. Ketika dia menggerakkan tangannya, sejumlah besar petir akan muncul untuk membantai musuh. Bagus, dengan ini sebagai fondasi Anda saat mengolah teknik berharga Suani, Anda akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan setengah pekerjaan. Di masa depan, Anda mungkin bisa menembus batas dao petir, si Hao mengangguk. Kemudian, dia pergi menuju taman istana. Disinilah Qin Hao tinggal. Mereka jarang bertemu akhir-akhir ini, si Hao ingin bertanya apakah dia mengembangkan teknik kilat atau tidak. Jika dia punya, dia akan memberinya salah satu buah petir juga. Namun, Qin Hao tiba-tiba pergi, meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia kembali ke Gunung Abadi di wilayah misterius itu. Si Hao mengerutkan kening, merasa sangat tidak nyaman. Dia membawa kura-kura hitam bersamanya dan mereka bergegas dalam perjalanan, dan akhirnya, si Hao tiba di Gunung Abadi. Dia berubah menjadi nyamuk dengan 72 transformasi, dan dengan mengandalkan pengetahuan formasi dari batu pemogokan surgawi masuk ke dalam. Di kedalaman Gunung Abadi adalah sebuah altar yang telah diatur ulang. Itu bisa terhubung ke alam yang lebih tinggi. Itu memelihara tulang berharga tertinggi di tubuh Qin Hao. Kakak, kamu datang. Qin Hao sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Indra spiritualnya sangat tajam. Aku datang untuk menemuimu, kata si Hao. Kamu punya jalanmu, dan aku punya jalanku. Kamu harus pergi. Saya tidak akan kembali ke negara batu, kata Qin Hao. Si Hao melihat formasi dan altar, merasa sedikit tidak nyaman. Apakah ini untuk kebaikanmu? Si Hao bertanya dengan lembut. Terhadap adik laki-lakinya, ada topik tertentu yang tidak bisa dia bicarakan terlalu banyak. Ini adalah jalanku. Dao saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda mengerti. Cepat dan pergi agar tidak ada yang tahu bahwa kamu ada di sini, Qin Hao berkata dengan acuh tak acuh. Altar ini dapat terhubung ke alam yang lebih tinggi, si Hao bertanya. Qin Hao mengangguk dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan untuk berurusan dengan Anda dan hanya tulang casting proyeksi untuk memelihara daging dan tulang saya. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan tidak ada yang bisa menggunakannya untuk datang ke alam bawah, si Hao mengangguk, dan kemudian mengeluarkan buah petir yang energi kematiannya sudah larut dan berkata, ini untukmu. Jika Anda mempelajari dao petir, itu akan memberikan manfaat besar bagi Anda. Qin Hao berpikir lama kemudian menerimanya. Si Hao memperingatkannya bahwa dia harus berhati-hati saat menyerapnya dan dia tidak bisa terburu-buru. Si Hao segera berbalik untuk pergi, dia tidak mau diketahui orang-orang Gunung Abadi. Kemudian, si Hao kembali ke wilayah gurun dan menggunakan altar leluhur istana kekaisaran untuk langsung tiba di desa batu. Ia kemudian juga bertemu dengan orang tuanya dan memberitahu kejadian Qin Hao. Orang tuanya secara alami tahu apa yang coba dilakukan putra keduanya. Ini benar-benar mungkin baik untuk pertumbuhannya, hanya saja, jika dia terus seperti ini, dia akan memiliki hubungan yang tidak dapat dipecahkan dengan Gunung Abadi lagi. Suami dan istri tinggal di desa batu selama periode waktu ini, merasa tenang dan sangat damai. Mereka tahu bahwa hari-hari damai mereka telah berakhir dan mereka harus mengunjungi Gunung Abadi. Si Hao tinggal di desa selama beberapa hari. Segera setelah itu, si Ziling dan istrinya kembali ke istana kekaisaran negara batu, memberitahunya bahwa Qin Hao membutuhkan altar itu. Dia harus tinggal di sana untuk menjadi yang paling kuat yang dia bisa, itu karena ada rahasia di altar itu. Ketika mereka kembali kali ini, mereka secara tak terduga menemukan bahwa perselisihan internal Gunung Abadi telah diselesaikan, dan bahwa pihak klan Qin Yining telah kembali, apalagi memperoleh kemenangan yang menentukan. Perwakilan dari garis keturunan ini adalah Qin Yifan, seseorang yang pernah ditemui si Hao sebelumnya. Sementara itu, Qin Yining juga berbicara dengan orang tuanya di alam yang lebih tinggi melalui altar itu dan belajar tentang beberapa kebenaran yang sebelumnya tidak dia sadari. Gunung Abadi memiliki tulang yang misterius dan tak terduga. Itu berspekulasi telah disegel dan tidak pernah disentuh. Si Hao tercengang, Qin Yining menjelaskan ini dari alam yang lebih tinggi. Tulang itu tidak dihasilkan dari tubuh klan Qin dan sebaliknya memiliki latar belakang yang menakjubkan, tiba-tiba datang dari daerah misterius yang tidak berpenghuni. Dewa Surgawi Abadi telah menemukan sepotong tulang. Tulang ini ditampilkan di atas altar kuno, dan setelah siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun berlalu, itu masih membawa gumpalan darah dan sedikit kekuatan hidup, namun mereka masih tidak dapat memahami teks tulang itu, mereka hanya bisa merasakan bahwa tulang ini sangat kuat, dan jika itu benar-benar bisa menunjukkan kekuatannya,
bahkan dia sendiri mungkin langsung terbunuh di bawah kekuatannya. Setelah itu mulailah proyek Nirwana Makhluk Tertinggi, kata Qin Yining. Ia menjelaskan keanehan area misterius itu, banyak harta di situ, bahkan buah petir yang didapat Si Hao juga ada, namun itu juga sangat berbahaya, banyak orang mencoba menjelajahi namun mereka semua mati dan tak ada kembali. Ketika saya melahirkan Anda dan alam yang lebih tinggi menemukan bahwa Anda memiliki tulang makhluk tertinggi, mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan, bahwa mungkin saya dan garis keturunan ayah Anda bisa memelihara tulang itu, kata Qin Yining. Tidak mungkin tulang sekuat itu bisa langsung ditransplantasikan ke tubuh Qin Hao. Itu harus dilakukan dengan sangat lambat sehingga dia bisa terus beradaptasi dengannya. Bagaimanapun, Dewa Surgawi Abadi telah terus mempelajarinya selama ini dan mampu membuat kemajuan yang cukup luar biasa. Dia merasa bahwa dia bisa melakukan transplantasi awal untuk menghidupkan kembali tulang itu. Darah pada tulang itu telah dimurnikan ke dalam tubuh Qin Hao pada saat kelahirannya, dan kemudian proyeksi tulang itu akan dilemparkan ke dadanya setiap hari. Sejak kelahirannya, semuanya berjalan lancar. Darah di tulang itu telah sepenuhnya diserap oleh Qin Hao, dan mereka saling memelihara satu sama lain. Setelah membuang proyeksi tulang itu ke bawah selama bertahun-tahun, pembuluh untuk menampung tulang mulai terbentuk, dan sepertinya itu berada di ambang kesuksesan. Itulah mereka menempatkan Qin Hao di alam bawah. Sekarang waktunya mungkin mentransplantasikan tulang asli ke dalam tubuh Qin Hao. Si Hao bingung mengapa dewa itu melakukan itu. Qin Yining menjelaskan, Dewa Surgawi Abadi hanya menginginkan simbol pada tulang itu, hanya saja membutuhkan tulang itu untuk benar-benar hidup kembali sebelum ada kesempatan untuk melakukannya. Jika Qin Hao menggenggamnya di masa depan, dia bisa berbagi informasi tulang yang terkandung dengan Dewa Surgawi. Selain itu, Dewa Surgawi Abadi tidak akan mengambil risiko sendiri. Jika seperti ini, maka saya sedikit lebih nyaman. Si Hao mengangguk, ia hanya khawatir tulang itu akan membahayakan Qin Hao. Saat itu sebuah fluktuasi terjadi di Gunung Abadi, mereka sedang berkomunikasi melalui altar dan menggunakannya untuk membimbingnya tentang cara menyelesaikan prosesnya. Jelas bahwa ini akan sangat berisiko, inilah alasan orang tua Si Hao segera kembali. Itu adalah keputusan Qin Hao, dan bahkan Si Ziling dan Qin Yining tidak dapat mengubah pendapatnya. Ini adalah jalannya. Dia ingin mengalami jenis dao tertinggi itu. Ini mungkin tulang kehidupan abadi, tulang abadi. Jika seseorang membongkar rahasianya, mereka mungkin menemukan cara untuk mendapatkan kehidupan abadi, kata Qin Yining. Si Hao mengangguk. Dia mulai semakin merindukan alam yang lebih tinggi. Dia ingin menjelajahi daerah misterius dan melihat semuanya sendiri. Bagaimana dengan keberadaan abadi itu? Si Hao bertanya kepada orang tuanya. Beberapa hari telah berlalu. Dia ingin belajar lebih banyak tentang situasinya. Keberadaan abadi sangat kuat seperti yang diharapkan. Itu menimbulkan kekacauan besar setelah naik dari selatan ke utara, bertempur di sepanjang jalan dan menimbulkan badai besar. Dia memiliki karakteristik abadi. Meskipun dia menderita luka serius, dia memaksa jalan ke depan dan membunuh dua musuhnya sebelum akhirnya dipaksa masuk ke area misterius, kata Qin Yining. Haur, kamu harus berhati-hati. Jika Anda pergi ke alam yang lebih tinggi, jangan bawa dia ke atas, atau Anda akan menemukan musuh di sekitar Anda, Qin Yining memperingatkan.